Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita ada di bawah jembatan Pasupati. Kita mau ketemu sama saksi hidup, ya, saksi hidup dan sisa satu-satunya di Kota Bandung ini pelaku sejarah serta penggalian Gua Pakar. Yang mana saat ini Abah Idi itu usianya udah 94 tahun. Cuman beliau mengalami segala macam bentuk-bentuk perjuangan di Kota Bandung ini, mulai dari penggalian Gua Pakar sampai beliau jadikan Romusa kerja di dalam gua, sampai beliau ikut berjuang selama Bandung Lautan Api, dan juga dia ada kawan dari almarhum pahlawan nasional Muhammad Toha. Mudah-mudahan dengan cerita pagi ini kita bisa membawa semuanya itu dalam irama bersejarah dan mengetahui apa yang terjadi sebenarnya selama zaman penjajahan dulu sampai saat ini. Ayo ikutin Abah, kita ke rumahnya Abah Idi sekarang. Ini daerah Ciamplas. Ayo, ini Ciamplas ya, di RW 9. Taman Sari. Ya, Kelurahan Taman Sari. Kita ajak dia tuh bercerita, memberi semangat hidup buat Abah Idi dengan usia 94 tahun, biar dia lebih semangat lagi. Dan mungkin ada banyak cerita dari dia nanti, mulai dia mencuri senjata, segala macam. Ya kita dengar ceritanya nanti itu. Ya kalau kita mau lebih pasti lagi, dengan pensiun dia hanya pangkatnya sersan, tapi dia mengalami banyak hal, seperti melakukan perjalanan dari Bandung ke Jogja atau kemanapun juga, dia selalu jalan terus. Tapi dengan usia tua sekarang beliau hanya bisa berdiam di tempat duduk karena ada tulang menjendol katanya. Abah sempat telepon dia, ngobrol sama istrinya. Ya mudah-mudahan ini menjadi suatu semangat juga buat generasi muda semuanya. Punten Ibu. Sudah sampai di rumahnya Abah Idi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Yuk. Assalamualaikum. Ayah mamahna, ayah abahna. Assalamualaikum. Aduh, ayah duka di bumi teh. Allah, ayah mamah. Mah, damang. Alhamdulillah. Pak, damang Pak. Aduh. Damang Pak ya. Nempati janji ke Bapak, ayo ngobrol. Ya, inilah dia, kita sampai juga akhirnya di rumahnya Abah Idi Juhana, 94 tahun, yang beliau ini adalah saksi hidup, saksi sejarah yang mungkin saat ini masih tersisa di antara pejuang-pejuang di Kota Bandung. Dengan usia 94, beliau bisa bercerita semuanya tentang bagaimana sih Gua Pakar itu digali, ya Bah ya. Abah Dwika bekerja di dalam gua karena disuruh sama Belandanya Bahnya. Ya, sama Belanda. tahun 43 ya. Baik, pemirsa semua, kita ngobrol-ngobrol sekarang dengan Abah Idi. Mungkin ya tadi kata Mamah kita harus agak kencang karena dengan usia tuanya mungkin pendengaran sudah berkurang. Ya Bah, kumaha Bah? Abah bisa bercerita tentang zaman penjajahan dulu, Abah sampai dilarikan ke Gua Pakar untuk ngegali, membantu dan bekerja di dalam Gua Pakar, Bah? Ya mudah-mudahan aja gitu bisa. Mudah-mudahan masih bisa pendengar dan bisa cerita gitu. Mungkin banyak kelewatan karena sudah banyak yang lupa gitu.
waktu tertarik masuk tentara, Mas tertarik masuk tentara tahun berapa, Bah? Waktu masuk tentara itu di Kebonwaru, ya setelahnya bebas Jepang itu, waktu itu. Jepang pergi, Bah. Ya, pergi. Ya. Ya, waktu itu ya kita masuk di Kebonwaru, ya kita di sana latihan dulu. Karena sebelumnya itu juga kita kan banyak ini, waktu itu banyak apa rongan waktu itu ya. Karena itu Jepang mau pulang waktu itu tuh. Nah, Jepang mau pulang. Nah, Abah terus dari situ dari Kebonwaru Abah katanya disimpan di Pakar, di Dago Pakar itu gimana ceritanya, Bah? Ya waktu itu kita sudah bekerja ya. Waktu itu mau datang Belanda gitulah. Waktu datang Belanda gitu. Kita udah bekerja berapa bulan, gaji juga 35.000 di sana di bengkel itu, bengkel motoran di Gudang Utara gitu. Ya karena itu sibuk untuk orang-orang ya, komandannya ya kalau batalion itu kondisi Taicho itu ya. Jadi enggak bisa menyelesaikan, ya diperintahkan kepada bawahannya ya mesin itu katanya kita bawa ke Pakar aja katanya gitu. Ini takut dibom di sini oleh Belanda nanti gitu. Ya setelah itu kita masih urusan Jepang waktu itu sementara tuh. Jadi kita masuk dibawa mesin-mesin bebutan dibawa ke Pakar. Di sana kebetulan saya juga belum tahu, tapi di situ dilihat buahnya belum selesai. Yang mesin-mesin itu sambil bekerja dengan ramusa itu. Kita sambil membantu juga dengan ramusa di situ. Ya kan, tapi kita masih diurus oleh orang Jepang itu waktu itu. Ya setelah bekerja di sana berhari-hari, ya mungkin tidak ada hasilnya karena banyak kalau dikatakan kusukeho itu ya ada di pihak Belanda datang ke sini gitu lah waktu itu. Jadi ada kerap kali bekerja ada tidak gitu, kita suka ke kantor ke jalan ke Gudang Utara itu. Ada kalanya kita ke Pakar gitu. Terus Abah kan waktu mulai dari mana katanya dulu saya dapat cerita Abah dari Kebonwaru. Abah pernah diperintahkan untuk mencuri senjatanya Jepang ya, Bah ya? Ya waktu itu ya Bapak yang mau itu ya mau kan bubar gitu. Bapak bukan ditaruh di pasukan tapi Bapak sebagai staf batalion. Staf batalion ya, Bah ya? Dari situ sambil berjalan, cobalah ambil senjata, katanya begitu. Senjata Jepang itu. Kan di situ ada seperti ada pos gitu ya. Itu ada jaganya. Tapi Jepang juga karena di daerah itu ditutup oleh inteniran dulu kan di Bandung ya. Ditutup oleh bilik-bilik semua. Nah di situ ada penjagaan Jepang di situ yang jaga. Nah katanya orang itu coba ambil senjata katanya di situ. Saya ya boleh, tapi ya bagaimana gitu kami ya. Habis teman-teman tidak berani, habis mau apa sih? Akhirnya ya takut ditembak gitu ya. Takut tembak Jepang ya, Bah ya? Karena masih agak itu Jepangnya. Ya saya langsung aja ya ke ini ke Perapatan 5 gitu. Bergabung di Tegalega gitu. Dapat berapa senjata, Bah, waktu nyuri senjata, Bah? Ya waktu itu belum punya senjata ya. Jadi di situ ada penjagaan lagi di Tegalega situ sebelah selatannya gitu kan. Kan kalau Tegalega itu ada gedung apa namanya di situ. Nanti itu masuk
Ya di situ juga pertempuran. Pertempuran lagi ya, Bah ya. Pertempuran di situ dengan Jepang. Ya, Ya udah gitu ya Jepang udah melolos gitu lah. ya, Kita udah. Jadi kita juga ya takutnya ya bersenjatanya kita hanya ya sedikit gitu dengan teman-teman. Ya udah menyerah Jepangnya. Ya kita kembali aja ke pasukan gitu. ya. Terus Abah sampai lari ke Gua Pakar itu setelah pertempuran di Bandung Selatan, Abah pulang atau gimana, Bah? Ya itu mah waktu itu mah udah zaman Jepang itu. Udah zaman Jepang ya, Bah ya? Iya, zaman penjajah Jepang itu mah di Pakar mah. Ya. Jadi kita bekerja di sana karena takut Belanda masuk. iya masuk gitu, masuk di bom gitu. Jadi Abah juga ikut kerja patrolin Gua Pakar itu ya, Bah ya? Iya di situ. Bantu Romusa ya, Bah ya? Bantu Romusa. Romusa banyak yang korban juga di situ. Oh, Romusa banyak korban, Bah? Banyak yang korban. Kenapa bisa dikorban, Bah? Ya karena banyak terpleset ke itu Ke jurang. ke gelubang itu. Jadi juram gitu. Iya. Jadi membersihkan untuk berjalan tapi akhirnya ya Jadi korban ya, Bah? jadi korban. Abah berapa lama, Bah, di dalam Gua Pakar bekerja itu bersama Romusa waktu itu, Bah? Waktu itu jadi kalau nggak salah itu nggak lama di situ karena ini remusannya nggak kuat sih, banyak yang korban itu ya. Yeah. Akhirnya kita pulang aja ke pasukan ke Batalion. bengkel. Nah. Ke bengkel kembali lagi itu. Nah di situ hanya di situ nggak bekerja, hanya lihat-lihat aja di situ di Jepang. Yeah. Jadi nggak ada pekerjaan karena mesin-mesin udah diangkut. Diangkut semua ya, Bah ya? Iya. Jadi Abah itu kerja di bengkelnya tentara itu membuat seher-seher dan seher dan ring seher itu dibawa mesin-mesinnya dari Kebonwaru ke Gua Pakar pada saat itu. Nah, di Gua Pakar Abah tidak bisa bekerja. Cuman dia akhirnya Abah membantu Romusa aja, Bah ya, situ, Bah. Bantu Romusa habis bekerja ibu kami sering padam lampunya juga gitu. Nah, dulu listriknya dari mana, Bah? Ya. Listriknya dari mana di gua itu? Apanya? Listrik sumber cahaya. Ini di situ ada kabelnya kan. Itu ada gua Jepang itu, gua Belanda. Gua Belanda ada 2 gua di situ. Di situ. Terus Abah pernah ikut Abah bisa cerita Bandung Lautan Api juga gimana, Bah? Waktu itu terjadinya Bandung Lautan Api setelah Abah berangkat ke Tegalega. Terus kan ada cerita bahwa dari rel kereta api Pasir Kaliki ke utara itu untuk tentara sekutu ya, Bah ya, sampai lewat ke Andir segala macam, ke selatan untuk tentara Republik Indonesia ya, Bah ya. Abah bisa cerita nggak itu, Bah? Ya waktu itu ya udah mendekati tahun 46 itu ya. Iya. Itu waktu itu. Ya kita setelah itu kita di Bojongloa gitu ya. Ya sesudah itu kita ditaruh di Bojongloa. Kemudian di Gang Babaki di situ. Ya sering patroli. Ya kita cobalah ke depan katanya gitu. Ke jalan kereta api. Akhirnya kita ditempatkan di stasiun di situ. Stasiun Bandung ya, Bah ya? 7 orang gitu. Tapi tidak diperintahkan membakar Bandung Lautan Api. Tidak diperintahkan ya, Bah ya? Enggak diperintahkan. Hanya jaga di situ, nanti di sebelah sana kan gubernuran misalnya kan kereta api di situ. Ya Bapak diam aja di stasiun di situ. Udah malam jam 12 ada kedengaran seperti bom besar itu, belum besar gitu, gitulah. Ya ada apa ini? Coba lihat ke belakang sebelah utara itu. Ada kebakaran ya. Ada apa sih? Dibakar apa bagaimana gitu. Kita kemana kita jalannya? Coba aja kita keluar aja, udah keluar gitu. Kita keluar, ya masuk ke jalan ini, ke
ke Bancai gitu. Jalan Bancai. Ke Bancai ke situ. Yang lewat Pasar Baru di situ. Ya gitu. Ya udah di situ ya kita bagaimana kita ya udah di alun-alun gitu ya di situ kan. Kan kalau Bancai lewat alun udah ngelewatan Bancai ke alun-alun. Iya. Kan gitu ada apa? Ada penjara di situ kan. Iya, penjara Bancai, Bah. Terus kantor pos di situ dulu. Iya. Di situ. Ya kita udah aja ini bakar ini aja kantor pos itu. Tapi akhirnya loh di mana apinya kita mah. Ya udah aja kita. Udah aja kita ikut aja dengan ini dengan di jalan kalau rumah jalan Kertopospes gitu ya. Iya. Jalan raya gitu. Jalan Raya Sudirman sekarang ya, Bah ya. Asia Afrika. Asia Afrika. Ya, itu ikut-ikutan membakar ya ke alun-alun terus ke apa? Ke Tegalega. Ya ke alun-alun terus ke selatan. Ya di selatan ya dia membakar lagi terus ke Bojongloa. Ya terus bawa saya ke apa? Malam itu malahan malam itu juga ada perkender dari pihak Belanda mungkin melihatnya ada pasukan ke selatan, tapi kita nggak ditembak itu, yang lain ditembak. Nah, kita di situ sahur, kita membantu dulu di sana orang yang sakit, kan di situ sahur di situ. Ya setelah udah dikeluarkan orang-orang sakitnya, ya entah dibawa kemana orang sakitnya, karena itu takut orang-orang Belanda gitu. Ya kita terus 15 aja ke selatan, jalan kaki malam-malam sampai jam 1 sudah sampai Banjaran. Udah di Banjaran langsung apa jalannya lupa lagi gitu. Terus kita udah keliling aja dari Banjaran ke Dayakolot aja gitu. Kan, ke Dayakolot. Dari situ ada teman-teman juga. Wah ini ada teman di sini sekarang. Di mana teman? Wah di Jelekong katanya. Udah di sana. Ya kita ke Jelekong dulu. Nah di situ Koman Batelon di situ ditempatkannya. Jadi pasukan yang lain di situ ditempatkan gitu. Ya udah di situ ya kita membuat pertahanan di sini di Pasir Malang. Pasir Malang ya, Bah. Ya di Pasir Malang. Ya dari jembatan di Jalan Cigado gitu. Belanda dari sini suka ada panser gitu. Jadi di sini sawah sebelah sana Citarum gitu. Ya udah beberapa hari ya dengar Muhammad Toha ini membakar ini museum itu. Meledakan gudang museumnya Muhammad Toha. Abah bersama kawan-kawan jalan ke Bancai. Terus ke alun-alun. Abah rencana juga mau membakar kantor pos pada saat itu. Tapi bingung nggak ada apinya di mana. Nah dia tuh akhirnya Abah kumpul. Nah ini Pasir Kaliki tempat viaduk dulu ya, jembatan ada pertempuran Bandung Lautan Api. Jadi tentara sekutu itu di sebelah utara, tentara Indonesia di sebelah selatan ya, Bah ya. Ini di bawah pohon ini Muhammad Toha meninggal ya, Bah. Nah di bawah pohon rindang inilah Muhammad Toha meninggal dunia tuh, diilustrasikan dalam satu gambar. Dan di sana sekarang jadi Sipur 3 Siliwangi itu ada tugunya.